Alladzina amanu kutiba alaihim asyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang sudah tersosialisasi sekali di telinga kita. Ayat itu. Kalau kemudian di dalam bulan suci Ramadan itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, di mana lagi bulan-bulan yang lain yang mampu memberikan ampunan sedahsyat apa yang diberikan Allah dalam bulan suci Ramadan itu? Tidak akan mendapati lagi. Maka Nabi mengatakan kalau bulan Ramadan orang tidak mendapatkan yang satu ini, berarti orang telah jauh. Rasulullah ketika sampai pada akhir bulan Sya'ban, Rasul itu berkhutbah di hadapan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Ayyuhan nas, qad adallukum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun azim, syahrun muwasa, syahrul maghfirah. Dan banyak sekali yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika itu memperhatikan dahsyatnya, keistimewaan, keutamaan, kemuliaan, keagungan yang diberikan Allah di dalam bulan suci Ramadan itu, yang tidak diberikan oleh Allah selain bulan Ramadan. Maka Pangarsa Al-Mukarram Kiai Ali setiap tausiahnya di bulan suci Ramadan memotivasi kita bahwa bulan Ramadan itu mampu menyelesaikan problematika kehidupan kita 11 bulan yang lalu, sekaligus menjadi bekal untuk menapaki perjalanan 11 bulan yang akan datang. Seperti itu. Maka dari itulah hadirin Bapak Ibu sekalian, insya Allah, yakin, kita harus yakin. Orang-orang yang telah tertanam di dalam kalbunya dua dzikir, la ilaha illallah dan ismudzat, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya, insya Allah tidak termasuk dari hadis ini. Insya Allah tidak termasuk dari hadis. Kenapa demikian? Betapa tidak hadirin kita duduk berzikir, berdiri berzikir, berbaring kita bahkan berzikir, jalan-jalan, naik apapun kesibukan kita dibimbing oleh guru untuk selalu berzikir. Di bahasa itunya, saya meminjam bahasanya Al-Mukarram yang terus saya jadikan ini motivasi bagi saya. Mas Sugeng itu adalah kerjanya orang itu tidak bisa baca, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, hanya ikut-ikutan, mungkin begitu. Satu tempo Mas Sugeng itu cuman biasanya nyopir aja, nyopir Al-Mukarram, nyopir keluarganya, nyopir Umi. Satu saat Mas Sugeng itu sholat subuh berjamaah dengan Al-Mukarram, zikir sampai isyraq. Ya. Ketika beliau selesai zikir sampai isyraq, dan Sugeng ini tidak pernah sholat berjamaah dengan Al-Mukarram di Sitotowo, nggak pernah. Tiba-tiba begitu noleh, loh Sugeng, kata Al-Mukarram begitu. Takjub lah, apanya? Ya sedikit heran, kok dengarin Sugeng jamaah ambil awake dhewe kan gitu. Bahasanya kan gitu. Loh Sugeng, kata Al-Mukarram begitu. Terus terbersit di benaknya Al-Mukarram bahasanya begini. Mosok puluh-puluh tahun melo aku, kate gak ditulung ambek Gusti Allah. Mosok puluh-puluh tahun melo aku, kate gak ditulung ambek Gusti Allah. Kata Al-Mukarram begitu. Ternyata yang terjadi apa? Beberapa waktu dari Al-Mukarram mengungkapkan kalimat seperti itu, Sugeng ini meninggal dunia di lantai atas kamarnya Al-Mukarram di Sitotowo. Dan pada waktu meninggalnya, Mas Sugeng ini biasanya orang meninggal aku. Saya tahu persis jenazahnya itu. Karena orangnya gemuk, perutnya agak besar, sehingga kain kafannya itu perlu dirangkepi supaya bisa nutup perutnya. Saya membantu untuk menutup sama Habib Riyad. Lemes. Bodinya tuh lemes. Tidak mencerminkan seorang jenazah gitu. Seperti hanya orang yang semaput gitu. Orang yang semaput kan biasanya kan begitu. Kata orang Madura, orang keletoran gitu. Itu lemes kan gitu. Akhirnya jadi berat. Itu bodinya masuk seperti itu. Nah, saya tidak jelaskan itu, tapi saya menggunakan bahasa ini. Mosok suwi melok talqin. Mosok suwi ngamalkan dzikir di sini. Ketika ditolong kan seperti itu, logikanya kan seperti itu. Mosok terus-terusan riyadhah 40 hari ketika ditolong Gusti Allah. Tidak akan mungkin gitu loh. Tidak akan mungkin. Selama hati kita hidup, insya Allah yakinlah bahwa apa yang telah ditanamkan oleh guru kita itu akan menolong dan menyelamatkan kita.
Maka dari itulah hadirin Bapak Ibu sekalian, ya dikuatkan aja robitohnya, supaya kita ini kalau keliru tuh segera ada yang mengingatkan. Dikuatin itu, dilatih supaya kita terus bisa hadir kepada guru itu. Itu yang paling mudah. Kalau kita ini jauh dari majelis ini, tidak sering kumpul sama Ustaz Selamat, ya, tidak sering kumpul, tidak sering datang di sini, kita belajar untuk menghadirkan guru setiap saat. Kalau pas lagi ngapa-ngapain ya cobalah tawas itu, bayang-bayang pas beliau ceramah bagaimana yang disampaikan, pas lagi ngapain, lagi ngobrol, lagi santai, itu dibayangkan. Itu menjadi motivasi yang sangat kuat. Menjadi motivasi yang sangat kuat. Dari situlah insya Allah. Maka hadis ini berlaku kepada orang-orang yang tidak mengamalkan zikir, insya Allah. Maka orang yang sudah hidup dulunya berdiri, berzikir terus, tidak termasuk dari man adraka Ramadan la yughfaru lahu fa'aqadahu Allahu minar rahmah. Orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian orang itu tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya orang telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan itu bulan turunnya ampunan, bulan turunnya rahmat, bulan turunnya pembebasan. Dan itu yang bisa mewujudkan hanya orang-orang yang berzikir. Oleh karena itu hadirin, keberhasilan mengamalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu tidak hanya ditandai dengan selesainya melaksanakan ibadah puasa pada akhir Ramadan, tidak ditandai dengan itu. Tetapi tanda bahwa orang itu telah berhasil menunaikan ibadah-ibadah apapun yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan adalah bagaimana perjalanan 11 bulan yang akan datang itu. Setidak-tidaknya itu. Nah, orang-orang yang mengamalkan zikir insya Allah mampu mengendalikan diri selama 11 bulan. Kenapa? Karena kita terbimbing terus setiap saat. Yang menolong kita. Maka tanda orang yang telah sukses mengamalkan zikir tersebut, mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, setidak-tidaknya tandanya 3. Minimal 3. Sebagaimana sering dibacain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi, karena ayat puasa itu pertama modalnya harus punya iman, kemudian tujuan akhirnya adalah muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu endingnya. Harus adalah tujuannya adalah agar orang itu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, tanda orang yang takwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal. Orang yang punya kepedulian sosial. Jadi soleh tidak hanya soleh secara spiritual, tapi soleh secara sosial. Orang muttaqin itu bahasa lain adalah orang yang soleh. Soleh kepada urusan kepada Allah, soleh urusan sesama. Maka orang yang memiliki dua kesolehan, soleh secara spiritual, itu tidak cukup kalau tidak soleh secara sosial. Nah, salah satu bentuk kesolehan sosial itu adalah dia suka berderma, menafkahkan sebagian rizki yang dititipkan Allah kepadanya untuk kepentingan-kepentingan tentu saja sosial, entah itu berupa anak yatim, entah itu fakir miskin, entah orang-orang yang apapun, duafa dan seterusnya, yang sejenisnya itu sensitif dia. Kalau melihat orang yang tidak makan, ya langsung berbicara, punya kepekaan sosial yang tinggi, entah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Orang yang sudah biasa berderma, jangankan dia punya banyak, punya kelapangan, tidak pun dia terpanggil untuk membantu, terpanggil untuk mendistribusikan sebagian. Itulah orang yang memiliki kepekaan sosial, dan itu adalah tanda orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afi wal kadhiminal ghaidha, dia mampu mengendalikan emosional, tidak lagi menjadi orang yang temperamental. Kenapa demikian? Pendidikan itu telah kita lakukan, telah berproses selama bulan suci Ramadan itu. Berpuasa itu prinsip orang mengendalikan diri itu adalah berpuasa.
Maka Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirrul Asrar itu mengatakan ada orang yang kelihatannya tidak puasa, tapi sejatinya orang itu puasa. Tapi banyak orang yang tampak berpuasa, tapi sejujurnya dia tidak berpuasa. Kelihatannya dia tidak makan, tidak minum, tapi sesungguhnya dia tidak puasa, kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Tanda-tanda orang yang berpuasa itu menurut di dalam kitab Sirrul Asrar itu, ya orang yang mengamalkan itu yang bisa mewujudkan itu. Biar dia puasanya tidak hanya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, tidak mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak di situ. Dia berpuasa mengendalikan dirinya. Ayyumsikal a'dha minal muharramat wal manahi. Jadi ini dijaga terus agar tidak bermaksiat kepada Allah. Dan dia berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sembari hatinya, kata Al-Mukarram, kalau puasa itu tidak memasukkan makanan lewat mulut, tapi kalau orang yang ahli-ahli yang sudah belajar pada wilayah tertentu, dia tidak memasukkan sesuatu selain Allah ke dalam dirinya. Maka itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir, kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaim. Jadi orang itu kelihatannya nggak puasa, tapi hakikatnya dia sedang berpuasa. Maka hari rayanya orang itu besok. Berbukanya bukan pada waktu masuk maghrib. Dia kalau sudah masuk surga, dia baru dia merasakan berbuka. Kebahagiaannya dia ketika sudah menatap wajah Allah. Itulah orang-orang yang. Nah, proses untuk menuju ke sana, insya Allah awalnya dari kita kayak ini. Dari terus hatinya hidup, dilatih oleh guru. Setidak-tidaknya, walaupun kita tidak bisa mewujudkan itu, setidak-tidaknya guru kita mampu menjadi di situ. Maka kita akan ikut. Itu yang menjadi kebahagiaan, kebanggaan kita menjadi sesuatu yang menjadi kita lebih bersemangat ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang berpuasa, kita kendalikan emosinya, pasti orang itu akan lemah. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Dia mudah memaafkan. Al-Mukarram sering bercerita tentang orang yang luar biasanya orang yang memberi maaf kepada Allah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi itu menggambarkan bahwa besok di yaumul akhir ada dua orang yang tadinya dia pernah berselisih, pernah mendolimi dan pernah didolimi. Sama-sama dua orang menghadap ke hadirat Allah. Yang merasa didolimi itu matur kepada Allah, ya Rabb. Dia kemudian tawajuh di hadapan Allah, kemudian matur, ya Rabb, ambillah kebaikan orang yang ada di sebelah saya ini, kemudian berikan kepada saya, karena orang ini dulu pernah mendolimi saya. Kemudian Allah menjawab, bagaimana mungkin saya mengambil kebaikan orang ini, sementara orang ini tidak punya kebaikan sedikit pun, kata Allah pada orang itu tersebut. Kemudian orang itu masih matur lagi kepada Allah, kalau gitu ya Rabb, ambil kejelekan yang ada pada diri saya, berikan kepada itu. Jadi dibaratkan begitu, seperti itu. Ini orang cerdas. Ambil kejelekan yang ada pada diri saya, berikan kepada orang ini. Kemudian setelah menyampaikan seperti itu kepada Allah memerintahkan doa, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Dari dingklu tawajuh, dia suruh angkat kepala, hadap ke depan. Kalau saya hadap ke timur, kelihatan makam itu. Ini hadap ke depan. Lihat itu, perhatikan. Setelah dilihat hadirin Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Di depan orang yang tampak adalah bangunan istana yang terbuat dari emas. Dinding-dindingnya itu semua dari ornamen-ornamennya itu terbuat dari perak, perunggu dan seterusnya. Hal-hal yang mewah itu tampak gitu. Maka orang itu menjadi takut, kaget. Ya Rabb, itu surga, itu istana punyanya siapa itu? Punyanya nabi yang mana ya? Punyanya wali yang mana ya? Punya orang soleh yang mana? Kemudian Allah menyampaikan, itu punyanya orang yang bisa menebus, yang bisa membayar. Kemudian orang ini bertanya, siapa kira-kira yang bisa membayar itu, yang bisa menebus itu ya Rabb? Kemudian Allah memberikan informasi, kamu pun bisa, kamu juga bisa menebus itu. Kemudian orang ini, terus dengan cara apa saya bisa membayarnya ya Rabb?
Dengan cara apa saya bisa menebusnya ya Rabbi? Kemudian orang itu menyampaikan pertanyaan seperti itu. Allah perintahkan, maafkan orang yang pernah mendolimi kamu. Allah menyampaikan seperti itu. Kemudian langsung orang itu dimaafkan. Ya Rabb, sudah saya maafkan orang itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bawa orang itu ke sana. Sudah dimaafkan, langsung suruh bawa ke surga bersama-sama orang itu. Nah, itulah dahsyatnya orang yang memberi maaf. Maka orang yang bersalah minta maaf kepada orang yang didolimi, kemudian dimaafkan, itu sesuatu yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang yang memaafkan orang yang bersalah walaupun orang itu tidak minta maaf. Rasul Al-Mukarram pernah bahkan sering menyampaikan kisah yang lain, versi yang lain. Ada setelah Kanjeng Nabi sholat, tiba-tiba ada orang salam kepada Rasul, sowan, pulang, pergi. Terus habis sholat, sampai 3 hari Nabi berturut tanya, itu siapa ya Rasul? Ahlul Jannah, orang itu ahli surga. Terus hari besoknya datang lagi orang itu, salaman aja, gak ada bicara, gak kalian macam-macam. Salaman. Orang yang ada di sampingnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar tanya, siapa itu ya Rasul? Ahli surga, ahlul jannah. Pergi orang itu. Besok yang hari ketiga datang lagi orang itu, salaman, pergi. Siapa itu ya Rasul? Ahli surga. Kemudian orang ini, sahabat ini menjadi penasaran sahabat Umar ini terhadap orang tersebut. Apa rahasia orang tersebut? Kok bisa Nabi mengatakan sholatnya tidak bareng Kanjeng Nabi, datang hanya salaman terus pulang? Tiba-tiba Nabi mengatakan itu adalah ahli surga. Maka menjadi penasaran, maka sahabat ini mengobservasi, datang ke rumahnya. Kelebihan orang itu apa sih sesungguhnya? Kemudian setelah diobservasi di rumahnya selama 3 hari juga, ditanya, diperhatikan, dicermati, apa ibadahnya bagaimana, rumahnya seperti apa, tidak ada kelebihan daripada sahabat yang lain. Sholatnya pun sama dengan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat Umar bertanya, mendesak kepada orang, apa sebenarnya rahasia dari Anda ini? Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan Anda adalah sebagai orang yang ahli surga, calon ahli surga. Kemudian orang ini kemudian menyampaikan kepada sahabat tersebut, kemudian apa yang disampaikan? Ya mungkin ini. Mungkin aku ada satu amalan yang mungkin tidak diamalkan oleh teman-teman yang enggak, mungkin ini yang bisa mengangkat saya. Apa itu? Setiap hari, mulai dari dia bangun tidur sampai menjelang tidur, dia ingat-ingat semuanya orang-orang yang pernah mendolimi dia. Terus dia catatannya itu, catatan bukunya diingat-ingat semuanya. Setelah dia tahu dalam sehari itu siapa dan berapa banyak orangnya, semuanya itu diridhoi olehnya, dimaafkan oleh sahabat yang satu, dimaafkan. Baru kemudian dia tidur. Artinya apa? Dia tidur tidak meninggalkan sedikit masalah-masalah dalam hidupnya. Orang yang bermasalah dengan dirinya diridhoi semuanya. Termasuk dia juga mendoakan mereka yang mendolimi dirinya. Jadi dia memaafkan plus mendoakan supaya orang itu selamat sama orang-orang yang telah ditolong oleh Allah. Itu kemudian yang tidak dipunyai oleh para sahabat. Maka modal inilah yang memberikan maaf dan mendoakan orang yang mendolimi. Itulah salah satu tiket untuk menuju menikmati nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Sehingga orang demikian, indikator orang yang bertakwa kepada Allah adalah 3 ini. Lapang, dia suka memberikan, peduli, memiliki sifat peduli terhadap lingkungan, kepada sosial, kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian dia mampu mengendalikan diri. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang kuat secara fisik. Tidak seperti itu. Alladzi yamliku binafsi indal ghadab, kata Nabi. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Maka yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah wala'afina minas, orang yang suka, kalau bahasanya Al-Mukarram, kuat memaafkan, kuat memberikan kebaikan, kuat. Jadi semuanya ditolong sama orang. Ini yang dicontohkan oleh guru kita. Ini yang dicontohkan oleh apa fisiknya. Al-Mukarram pernah bercerita, aku pernah ditipu oleh orang itu 10 miliar. Kata Al-Mukarram gitu. Pernah ditipu orang 10 M. Tapi setelah perjalanan beliau sabar terus, beberapa waktu kemudian ditipu hilang 10 M itu bisa datang 20 M. Coba, kata itu yang dicontohkan kepada kita. Maka dari itulah hadirin Bapak Ibu sekalian,
untuk bisa mencapai dan melaksanakan contoh-contoh yang diberikan oleh, yang ditampilkan oleh guru kita itu bagaimana caranya? Mulanya nggak bisa kalau nggak. Ini harus dari sini. Nah, kalau kita ini hanya bisa mendengarkan, mampu mendengarkan informasi-informasi yang sangat luar biasa dari guru kita, apakah kita sudah mampu melaksanakan? Wallahu a'lam. Tapi yang setidak-tidaknya informasi-informasi yang dahsyat seperti itu kita sudah dengar, itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu yang bisa memompa dan memotivasi kita. Setidak-tidaknya dengan kita berzikir terus-menerus, insya Allah pada suatu saat, entah kapan, setidak-tidaknya walaupun hanya kecil-kecilnya kita mampu meneladani apa yang telah diberikan dan dicontohkan oleh guru kita. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan terus-menerus mengamalkan zikir ini, kita tidak termasuk dari hadis yang tersebut disampaikan, man adraka Ramadan fala yughfaru lahu fa'adahu Allahu minar rahmah. Orang yang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak memperoleh ampunan sedikit pun orang itu, sungguh orang itu termasuk yang telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, man adraka walidayhi au ahaduhuma fala yubarrihima fa'adahu Allahu minar rahmah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian orang itu tidak berbakti kepadanya, sungguh orang itu telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat berjasa dalam hidup kita ini adalah yang pertama tentu adalah guru yang ruhani, yang menuntun kita. Tapi yang melahirkan kita adalah, itulah orang yang paling berjasa. Maka bagaimana contoh orang yang bakti kepada orang tua dan contoh orang yang tidak bakti kepada orang tua? Kita ingat apa yang sering disampaikan Al-Mukarram sahabat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat miskin, sangat fakir. Dalam catatan sejarah itu orang ini tinggal di Yaman. Orang ini hidup pada zaman Rasulullah, pernah silaturahmi kepada Rasulullah, tapi belum berjumpa Rasulullah. Maka karena dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, orang ini tidak termasuk sahabat. Tidak termasuk sahabat, tapi golongan tabi'in. Karena dia sudah ada hasrat pernah silaturahim ke Madinah ketika itu. Tapi orang ini tidak sempat berjumpa, maka kembali. Nah, sahabat Uwais Al-Qarni ini, hadirin Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa kepada ibunya. Suatu ketika ibunya ini punya keinginan untuk naik haji. Sementara ini adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk berangkat haji. Gimana caranya dia bisa menunaikan haji ke Mekah ini? Digendonglah ibunya itu. Saya Masya Allah, ibunya digendong. Dalam salah satu sejarah yang saya baca begitu, digendong. Untuk bisa menggendong ibunya itu, dia bawa bekal, bawa binatang, dia bawa sapi lah kira-kira begitu. Sapinya dirawat dalam kurun waktu 8 bulan, dilatih supaya kuat fisiknya, jalan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mampu membawa bekal, naik turun gunung setiap hari, dilatih fisiknya supaya dia kuat, supaya dia kekar dalam sejarah. Nah, kemudian dari sinilah Uwais Al-Qarni sedikit pun tidak pernah ngersuno, tidak pernah ada sedikit pun, kecuali dia bagaimana memberikan kebahagiaan kepada ibu. Maka singkat cerita, terlaksanalah keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selesai seperti itu, baru kemudian sahabat Umar bin Khattab pernah mendapat wasiat daripada Rasulullah. Wahai Umar, kalau kalian bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri tertentu, di tangannya itu ada toknya, ada tanda kelahiran di tangannya itu, maka kemudian mintalah kamu keberkahan kepadanya, minta doa kepadanya. Itu bukan orang sembarangan, orang itu terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Minta keberkahan dari situ. Kemudian itulah sampai ketemu dalam satu perjalanan kafilah bersama-sama rombongan orang-orang. Ditanya satu pertanyaan, tiap kafilah ditanya, siapa ada rombongan yang namanya Uwais? Tanya semua. Suatu ketika lalu setelah sahabat Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kemudian minta doa. Uwais Al-Qarni kemudian menghilang, bersepakat dengan sahabat Umar, jangan kau ceritakan perempuan dengan siapa. Terus
Nah, dari sinilah kemuliaan Uwais Al-Qarni ini karena salah satu berkah daripada baktinya kepada ibunya itu. Salah satu bukti bakti kepada seorang anak kepada ibunya. Maka hadirin, kalau kita berjumpa memiliki seorang orang tua kita, apa dua-duanya atau salah satu dari duanya, kita tidak berbakti kepadanya, sungguh kata Nabi, orang itu tandanya telah jauh dari rahmat Allah. Maka berbahagialah kalau kita diberi kemampuan untuk bisa berbakti kepadanya. Ya, saya Ustaz Slamet ini hanya menangis sekarang ditinggal ibu. Saya kadang-kadang melihat kisah ini, Al-Mukarram mencontohkan tentang hal ini, tidak mampu sebenarnya mengendalikan diri. Kenapa demikian? Karena sungguh sangat jauh dari perlakuan anak yang semestinya kepada orang tua, yang berdominasi kepada orang tua. Begitu juga bagaimana sahabat Alqamah ketika itu. Sahabat Alqamah ketika mau meninggal dunia, dia sulit karena dia pernah menyakiti, membuat ibunya tersinggung dengan sesuatu yang kemudian hatinya ibunya menjadi sakit karena ucapan Alqamah, karena kurang pedulinya Alqamah. Ketika mau jenazah dia tidak bisa bersyahadat, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sahabat Nabi Alqamah, karena faktor dia membuat ibunya tersinggung. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah dua contoh orang yang bakti kedua orang tua, dia diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Orang yang durhaka kepada orang, dia dicampakkan. Untung dia masih ada kanjeng Nabi ketika itu, masih ada Pak hidup pada zaman Rasulullah segera mendapat informasi, hanya orang itu ketolong. Tapi ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, maka dari itulah sekarang bagaimana kemudian orang tua kita durhaka kepada orang tua yang melahirkan kita, itu tidak seberapa kalau dibandingkan durhaka kita kepada guru kita. Kita ini selalu su'ul adab kepada guru, selalu menghitung-hitung untuk berbuat sesuatu di majelis, selalu banyak pertimbangan untuk berbuat kepada guru. Guru sudah pasti punya jasa besar kepada kita, tapi seberapa yang sudah kita perbuat kepada guru? Ini semuanya sama. Saya termasuk di dalamnya, yang hanya bisa berkata-kata. Sedikit bahkan tidak ada. Bakti kita ini kepada guru itu sangat-sangat. Maka salah satu bentuk untuk mencoba kita belajar bakti kepada guru adalah yang ngopeni majelis ini. Maka teman-teman itu sebenarnya kalau saya baca, saya referensi berdasarkan, saya kaji berdasarkan referensi kitab dan seterusnya, apa yang dilakukan teman-teman di tempat ini. Itu adalah jawaban daripada bagaimana bakti kita kepada guru. Khidmat bahasa kita. Maka Pangersa Abah mengatakan man hasuna hikmatu wajabat karomati. Maka patut kalau kemudian orang yang khidmat semacam itu wajib untuk mendapatkan kemuliaan dan kekaromahan daripada. Maka besok tinggal kita lihatlah. Ini sudah kelihatan Mas Kohir meninggal dunia. Apa yang terjadi ketika Mas Kohir meninggal dunia? Itu bahasa kita kerahmat. Itu karena apa? Bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, karena hikmatnya. Orang yang banyak ilmunya, orang yang pintar bicara seperti yang sering berceramah, kayak saya, belum tentu sekaromah orang-orang yang hikmat semacam itu. Karena garisnya sudah di situ. Karena hikmat pada guru itu adalah sungguh salah. Itu adalah untuk menjawab su'ul adab kita kepada guru. Kita selalu su'ul adab. Kita masih hitung-hitungan, kita masih macam-macam kita. Belum mampu bagaimana membuat guru bahagia. Tapi bagaimana caranya yang bisa kita lakukan, ya sudah kita lakukan. Openi di sini nih. Teman-teman yang ada di sini. Saya salut, saya mendoakan semuanya mudah-mudahan terus diberi kemampuan istiqomah. Kenapa? Ketika kita mendoakan mereka istiqomah, pasti mereka juga akan mendoakan semuanya menjadi istiqomah. Maka banyak-banyaklah kita berbuat baik. Karena kita berbuat baik itu tidak harus kelihatan orang lain, tapi ada perbuatan baik yang tidak kelihatan orang lain, dan itu asli. Berbuat baik adalah ketika kita mendoakan orang lain.
Ketika kita mendoakan baik kepada orang lain. Kalau kita tahu orang lain berbuat baik kepada kita, apa kata Allah? Kalau kalian ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balaslah orang. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan orang itu dengan yang lebih baik. Siapa yang bisa membalas yang lebih baik? Itu hanya guru. Kalau guru sudah memberikan sesuatu yang sangat baik, bagaimana kita akan membalas sesuatu yang lebih baik daripada kebaikan guru kepada kita? Tidak akan pernah. Sampai kita mati tidak akan pernah. Mau berapa banyak punya harta, mau berapa tinggi punya pangkat, tidak akan pernah bisa membalas. Guru sudah melakukan, dia berbuat yang terbaik kepada kita. Apa bentuk yang terbaik dari guru kepada kita? Kita sudah diselamatkan oleh guru dari jalan-jalan menuju neraka jahanam, diselamatkan dari sana oleh guru. Dengan apa? Dengan dua zikir yang ditanam di dalam hati. Fa idza huyyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana. Kalau tidak bisa memberi sesuatu yang lebih baik, aurudduha, atau setara. Kita jangan yang lebih, setara saja, Masya Allah, tidak akan mampu. Sehingga yang bisa kita lakukan, ya sudah, diam-diam aja kita tawassul, kita doakan guru. Ya kita mampu, ya sudah, lakukan apa yang kita bisa persembahkan di sini. Kalau tidak bisa ke Surabaya, di sini apa ini? Di majelis masjid, insya Allah. Itu adalah bagian-bagian kecil yang bisa mengangkat derajat kita supaya kita ada di posisi yang. Saya hanya bisa menyampaikan, tapi teman-teman sudah mendahului apa yang saya sampaikan. Perbuatan teman-teman sudah mendahului dari apa yang saya sampaikan. Tanpa mereka, tanpa dalil, mereka tanpa berhitung, mereka juga tanpa berkata-kata, langsung action. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah karomah guru kita. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, besar kecil banyak sedikit, ya, mau lapang mau sempit, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja wasilahnya atas karomah dan barokah daripada guru. Begitu juga salah-salah kita kepada Allah, kita tentu mohon ampun. Kepada guru tentu kita mohon maaf. Kepada sesama, ayo kita ridho, saling ridho, saling ridho. Saya harus meridhoi panjenengan, panjenengan pun mohon untuk kita sama-sama meridhoi. Begitu juga saya kepada Ustaz Selamat, Ustaz Maliki. Saya tidak pernah ada masalah dengan beliau. Walaupun beliau tanpa sepurane tidak pakai begitu-begitu, kita sudah saling sudah tidak ada masalah, tidak ada dusta di antara kita, ya. Untuk itu kita mohon barokah daripada guru. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah ya Allah. Dunia wal akhirah bi hadirin wa iyyasin wa bi dahil nabi wa dahil wa bi dahil nabi anjasin wa bi adan wa nahi wa tasamtu bika min syarri jinni wal insi wal ahzani wasyayatin وجنودي والبعادي من كل آفات والآهات واعتصمت بك من كل بلاء وبياك دانيال وبياك إيجن دارس النورس وبياك يا شرع يا نبنا يا أشراف وبياك عمرتك يا الله أحفظنا جسدك أسى من البلاء والوباء والآفات والآهات والبلاء وبياك موسى وعيسى وإسماعيل وزكريا وإسماعيل ويحيى وبياك كل سيد محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة دعاء السيف واستجب دعاءنا